Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran 5. Yang akan kita pelajari adalah otot sebagai alat gerak aktif, menentukan ide pokok, dan membuat sampul buku. Pada pembelajaran 1 telah dibahas mengenai otot. Masih ingatkah kamu mengenai otot? Otot merupakan suatu jaringan di dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Anggota tubuh kita bergerak karena digerakkan oleh otot. Maka dari itu, peran otot sangat penting bagi tubuh kita. Otot bekerja dengan cara yang berlawanan sehingga menimbulkan suatu gerakan. Otot yang satu berkerut atau berkontraksi, sedangkan otot yang lain memanjang atau relaksasi. Yang pertama, kita akan mempelajari fungsi otot. Fungsi otot secara khusus adalah menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya berjalan, memegang, dan mengangkat. Kemudian menggerakkan jantung. Yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat baik itu nutrisi maupun oksigen. Jenis otot manusia dibagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Yang pertama yaitu otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos bekerja terus-menerus dan tidak mudah lelah. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Otot polos dapat ditemukan dalam organ pencernaan dan pembuluh darah. Ciri-ciri otot polos antara lain waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuknya seperti perahu, terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja di luar kesadaran, gerakannya lambat, berirama dan tidak mudah lelah, dipengaruhi oleh sistem saraf otonom. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Otot lurik selanjutnya. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot ini dinamakan otot lurik karena terdapat sisi gelap dan terang yang berselang-seling secara melintang atau bergaris. Irisan melintang otot ini memperhatikan berkas-berkas yang sejajar dan terikat sesamanya oleh aliran menyambung yang dilalui oleh pembuluh darah dan saraf. Otot lurik juga disebut otot rangka karena menempel pada rangka. Otot lurik memiliki desain yang efektif untuk pergerakan yang spontan dan membutuhkan tenaga besar. Otot ini mudah lelah karena adanya penumpukan asam laktat pada sel-selnya. Pergerakan otot lurik berasal dari sinyal motorik yang berasal dari otak dan bersifat sadar, bukan refleks. Jadi, otot lurik bekerja secara sadar. Otot ini terdapat pada hampir keseluruhan tubuh manusia. Contohnya yaitu otot bisep dan trisep pada lengan atas. Ciri otot lurik antara lain bentuk silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, gerakannya cepat dan tak beraturan dan mudah lelah. Bentuknya panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel, mempunyai pigmen mioglobin dan inti selnya berada di tepi. Yang selanjutnya adalah otot jantung. Otot jantung hanya terdapat pada organ jantung saja. Otot jantung terdiri atas serabut lurik. Miofibril otot jantung bercabang-cabang dan mitokondrianya lebih banyak daripada yang terdapat pada serabut otot kerangka. Bentuk otot jantung seperti gelendong dengan inti sel berjumlah banyak dan terletak di tengah. Cara kerja otot jantung adalah secara terus-menerus tanpa berhenti dengan irama yang tetap, tidak dipengaruhi oleh kesadaran, serta tidak mudah lelah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik yang dapat memperlambat atau mempercepat laju denyut jantung.
namun tidak dapat mengontrolnya secara sadar. Ciri-ciri otot jantung yaitu: yang pertama, otot jantung berbentuk silindris, bentuknya bercabang, terletak pada jantung, memiliki banyak inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, dan bekerja terus-menerus serta tidak membutuhkan istirahat. Selanjutnya, kita akan menentukan ide pokok pada teks berjudul Fungsi Otot Manusia. Manusia memiliki 3 jenis otot berbeda, yaitu otot polos, lurik, dan jantung. Masing-masing otot tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Masing-masing otot juga mempunyai bentuk dan cara kerja yang berbeda. Otot berperan penting dalam menghasilkan gerakan anggota tubuh kita, baik gerak yang disengaja atau tidak disengaja. Gerak yang disengaja dilakukan secara sadar. Menghasilkan gerakan yang disengaja merupakan fungsi dari otot lurik atau otot rangka. Gerakan yang disengaja contohnya berjalan, duduk, berlari, memegang, menggenggam, mengunyah, dan sebagainya. Setelah itu, tentukan mana ide pokok setiap paragrafnya ya. Selanjutnya kita akan membuat sampul atau cover buku. Yang pertama yaitu cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Pada cover jenis ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman, bahkan terkadang hanya berupa judul, nama pengarang, dan nama penerbit saja. Dengan begitu, yang tampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong. Ruang kosong pada cover buku dimaksudkan agar mata tidak sesak terpenuhi oleh gambar saat melihat cover. Yang selanjutnya adalah cover penuh warna dan gambar. Pada cover jenis ini, cover didominasi oleh gambar ilustrasi dan judul buku. Selain itu juga ditampilkan warna-warna yang mencolok dan bervariasi. Sekarang buatlah cover dari bacaan berjudul Fungsi Otot Manusia pada halaman sebelumnya. Demikian materi hari ini. Kalian di rumah tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya.